Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan sindrom nefrotik pada anak. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Risa Istiqomah, NPM 1880200025, kemudian Kurlian Bunga Despita, NPM 1880200024, kemudian Elisa Maharani Putri 1880200026. Materi pertama akan disampaikan oleh Kurlian Bunga Despita. Apa itu sindrom neotrofik? Sindrom neotrofik adalah merupakan manifestasi klinis dari glomerulonefritis atau GN, kemudian ditandai dengan gejala edema, proteinuria pasif 3 sampai kurang lebih 3-5 gram per hari. Sindrom neotrofik merupakan penyakit ginjal yang paling sering dijumpai pada anak. Sindrom neotrofik merupakan suatu gejala-gejala klinis yang terdiri dari proteinuria pasif lebih dari 40 gram atau 2 mili LPB per jam atau 50 mg per kilo per hari, atau rasio protein atau kreatinin pada urin sewaktu lebih dari 2 minggu. Kemudian menurut Patrick Davey, penyakit neotrofik sindrom seperti diabetes yang telah berlangsung lama, glomerulitis, lesi minimal membran zona vokal segmental, amilioid ginjal primer, mieloma, penyakit imun misalnya SLE, obat-obatan misalnya preparat emas, penisilamin. Kemudian yang kedua yaitu adapun anatomi fisiologi glomerulus. Ginjal merupakan suatu organ yang terletak pada retroperitoneal pada dinding abdomen di kanan dan di kiri kolumna vertebralis. Setinggi vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan terletak lebih rendah dari ginjal kiri karena besarnya lobus hepar. Ginjal dibungkus oleh 3 lapis jaringan. Jaringan terdalam adalah capsula renalis. Jaringan pada lapisan kedua adalah adiposa dan jaringan terluar adalah fascia renal. Ketiga lapisan jaringan ini berfungsi sebagai pelindung dari trauma dan memfiksasi ginjal. Kemudian ginjal adalah organ yang penting yang memiliki peran cukup besar dalam pengaturan kebutuhan cairan dan elektrolit. Hal ini terlihat pada fungsi ginjal yaitu sebagai pengatur air, pengatur konsentrasi garam dalam darah, pengatur keseimbangan asam dan basa darah, dan mengatur ekskresi bahan buangan atau kelebihan garam. Kemudian adapun etiologinya yaitu penyebab sindroma neotrofik akhir-akhir ini dianggap sebagai penyakit autoimun, yaitu reaksi antigen atau antibodi, di mana 80% anak dengan sindroma neotrofik yang dilakukan biopsi ginjal menunjukkan hanya sedikit keabnormalannya. Sementara sisanya 20% biopsi ginjal menunjukkan keabnormalan seperti glomerulonefritis. Patogenesis mungkin karena gangguan metabolisme, biokimia dan fisiokimia yang menyebabkan permeabilitas membran glomerulus meningkat terhadap protein. Kebanyakan 90% anak menderita nefrosis mempunyai beberapa bentuk sindroma neotrofik idiopatik. Penyakit lesi minimal ditemukan pada sekitar 85%. Sindroma neotrofik sebagian besar
diperantarai oleh beberapa bentuk glomeruritis atau infeksi pada glomerulus. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir, yaitu adapun patofisiologi. Kelainan yang terjadi pada sindroma nefrotik yang paling utama adalah proteinuria, sedangkan yang lain dianggap sebagai manifestasi sekunder. Kelainan ini disebabkan karena kenaikan permeabilitas dinding kapiler glomerulus yang sebabnya belum diketahui, yang terkait dengan hilangnya muatan negatif glikoprotein dalam dinding kapiler. Kemudian pada sindroma neotrofik, keluarnya protein terdiri atas campuran albumin dan protein yang sebelumnya terjadi filtrasi protein. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elisa Maharani Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, di mana ada pathway, nephrotic syndrome, kemudian glomerulonefritis, kemudian permeabilitas glomerulus meningkat, kemudian kenaikan filtrasi plasma protein, proteinuria, kemudian ada hipoalbuminemia, di mana ada penurunan respon imun dan resiko infeksi. Ada tekanan onkotik plasma menurun, volume darah efektif menurun, aktif renin, angiotensin, aldosteron atau mekanisme regulator ginjal. Kemudian ada retensi air dan natrium, di mana ada kelebihan volume cairan, ada edema, kemudian terasa penuh pada abdomen, di mana ada kulit meregang, kemudian kulit tipis dan rapuh, dan resiko kerusakan integritas kulit, di mana kemudian ada efek diuretik, kemudian resiko kekurangan volume cairan, kemudian ada terasa penuh pada abdomen, nafsu makan menurun, kemudian ada cadangan energi dipakai dan nutrisi kurang dari kebutuhan, dan ada kelelahan, intoleransi aktivitas, defisit perawatan. Selanjutnya, manifestasi klinis. Gejala utama sindrom nefrotik adalah penumpukan cairan dalam tubuh atau edema. Edema terjadi akibat rendahnya protein dalam darah sehingga menyebabkan cairan dari dalam pembuluh darah bocor keluar dan menumpuk di jaringan tubuh. Selanjutnya ada komplikasi sindrom nefrotik, di mana komplikasi mayor dari sindrom nefrotik adalah infeksi. Anak dengan sindrom nefrotik yang relaps mempunyai kerentanan yang lebih tinggi untuk menderita infeksi bakterial karena hilangnya imunoglobulin dan faktor B, properdin melalui urin. Kecacatan penata laksanaan sindrom nefrotik, di mana penata laksanaan sindrom nefrotik meliputi terapi spesifik untuk kelainan dasar ginjal atau penyakit penyebab pada sindrom nefrotik sekunder. Baiklah, saya Risa Istiqomah akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan sindrom nefrotik. Dari yang pertama yaitu pengkajian, dimulai dari identitasnya. Sindrom nefrotik paling banyak terjadi pada anak umur 3-4 tahun dengan perbandingan pasien wanita dan pria 1:2. Kemudian riwayat kesehatan, yang pertama keluhan utama, ditandai dengan gejala edema, anarsaka. Kemudian yang kedua riwayat penyakit dahulu, edema massa neonatus, malaria, riwayat GNA dan GNK, terpapar bahan kimia. Kemudian yang ketiga riwayat penyakit sekarang, klien mengalami tanda edema, proteinuria, hipoalbuminea, dan hiperlipidermia. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, karena kelainan gen autosom resesif. Kelainan ini tidak dapat ditangani dengan terapi biasa, dan bayi biasanya mati pada tahun pertama atau 2 tahun setelah kelahiran. Riwayat kehamilan dan persalinan tidak ada hubungan. Riwayat kesehatan lingkungan, endemik malaria sering terjadi pada kasus sindrom nefrotik.
imunisasi tidak ada hubungan. Riwayat nutrisi, status gizinya adalah dihitung dengan rumus BB terukur dibagi dengan BB standar dikali 100%. Pengkajian per sistem pernapasan, frekuensi pernapasan 15-32 kali per menit, rata-rata 18 kali per menit, efusi pleura karena distensi abdomen. Sistem kardiovaskular, nadi 70-110 kali per menit, tekanan darah 90/65 sampai 100/60 mmHg. Hipertensi ringan bisa dijumpai. Sistem persarafan dalam batas normal. Sistem perkemihan, urin per 24 jam 600-700 ml, hematuri, proteinuria, oliguri. Sistem pencernaan, diare, nafsu makan menurun, anoreksia, hepatomegali, nyeri darah perut, malnutrisi berat, hernia umbilikalis, prolaps ani. Sistem muskuloskeletal dalam batas normal. Sistem integumen, edema periorbital asites, sindrom endokrin dalam batas normal. Sistem reproduksi dalam batas normal. Persepsi orang tua, kecemasan orang tua terhadap kondisi anaknya. Selanjutnya analisa data. Data pertama, data subjektif tidak ada. Data objektif, terdapat luka pada kulit anak. Etiologi, glomerulonefritis, permeabilitas glomerulus meningkat, proteinuria, hipoalbuminea, penurunan respon imun, kemudian terjadi risiko infeksi. Masalah perawatannya, risiko infeksi. Kemudian data kedua, data subjektif, anak bengkak-bengkak di seluruh badan, terutama di bagian wajah dan mata. Data objektif, odem, priorbita, positif. Etiologi, hipoalbuminea, tekanan onkotik plasma menurun, volume darah efektif menurun, aktif renin, angiotensin, aldosteron, retensi air dan natrium, kelebihan volume cairan. Masalah keperawatan, kelebihan volume cairan atau hipervolemia. Data ketiga yaitu data subjektif, anak terlihat kurus. Data objektif, tampak lesu. Kemudian hipoalbuminemia positif. Etiologi, retensi air dan natrium, kemudian edema, kemudian terasa penuh pada abdomen, kemudian nafsu makan menurun, kemudian defisit nutrisi. Masalah keperawatan, defisit nutrisi. Diagnosa keperawatan, 1. Risiko infeksi ditandai dengan penurunan respon imun. 2. Kelebihan volume cairan atau hipervolemia berhubungan dengan retensi air dan natrium ditandai dengan mekanisme regulator ginjal. 3. Defisit nutrisi berhubungan dengan nafsu makan menurun ditandai dengan terasa penuh pada abdomen. Selanjutnya intervensi keperawatan. Diagnosa pertama yaitu risiko infeksi ditandai dengan penurunan respon imun. Intervensi perawatan, manajemen utamanya yaitu pencegahan infeksi, objektif, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, terapeutik, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan pada area edema, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi. Edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar, ajarkan etika batuk. Kolaborasi pemberian imunisasi jika perlu. Kemudian tujuan dan kriteria hasilnya yaitu bengkak menurun, nyeri menurun, kemerahan menurun, demam menurun. Diagnosa kedua yaitu kelebihan volume cairan atau hipervolemia berhubungan dengan retensi air dan natrium ditandai dengan mekanisme regulator ginjal. Manajemen utamanya yaitu pemantauan cairan, objektif, monitor frekuensi dan kekuatan nadi, monitor frekuensi napas, monitor tekanan darah, monitor berat badan. Kemudian terapeutik, atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu asupan cairan meningkat, keluaran urin meningkat, asupan meningkat, dehidrasi menurun, tekanan darah membaik. Kemudian diagnosa ketiga yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan nafsu makan menurun ditandai dengan terasa penuh pada abdomen. Intervensinya
Manajemen utamanya yaitu manajemen nutrisi. Objektif, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien. Terapeutik, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, fasilitasi menentukan pedoman diet, misal piramida makanan, kemudian sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Edukasi, ajarkan posisi duduk jika perlu, ajarkan diet yang diprogramkan. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misal pereda nyeri, antimietik jika perlu. Kemudian kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat, nyeri abdomen menurun, nafsu makan membaik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Dalam penyampaian materinya, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.